Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ridho Saputra, Rizal Akbar, saya sendiri Siti Nurhaliza, rekan saya Via Elisa, dan Zulfahmi Ardiansyah, yang membahas tentang struktur geologi NTT, mata kuliah Geologi Indonesia. Struktur geologi NTT. Pertama, sejarah geologi Pulau NTT. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan ke dalam magmanya kira-kira mencapai 165-200 km sesuai dengan peta tektonik Hamilton tahun 1979. Lempeng tektonik Kepulauan Indonesia terletak di penggabungan 3 lempeng utama, diantaranya lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi dari ketiga lempeng tersebut menimbulkan kompleks tektonik khususnya di perbatasan lempeng yang terletak di timur Indonesia. Yang kedua, proses terbentuknya Pulau NTT. Secara geologi, kebanyakan pulau-pulau penyusun Nusa Tenggara muda umurnya, dari 1 sampai 15 juta tahun. Menurut Audley Charles tahun 1987, dan terjadi sebagai pulau-pulau oseanik yang tak pernah terjadi berhubungan dengan massa kontinen besar. Pulau-pulau ini terjadi di tempat sebagai busur kepulauan akibat proses subduksi antara lempeng Samudra India dengan lempeng samudra di sebelah timur Tenggara, Sundaland. Umurnya yang muda dan isolasinya dari daratan besar akan berpengaruh terhadap evolusi flora dan faunanya. Migrasi spesies terbatas, dan spesies yang berhasil mengkoloni pulau-pulau ini kemudian akan terisolasi lalu cenderung berevolusi menjadi biota endemik. Selanjutnya, pulau-pulau di Nusa Tenggara mengikuti 2 busur. Bagian timur busur Sunda ada Bali, Lombok, Sumbawa, Flores bagian barat, dan bagian barat busur Banda. Flores bagian timur, Alor, Wetar, Romang, Damar, Teun, Nila, dan Serua. Di mana batas ini sesungguhnya masih diperdebatkan. Sumba menjadi blok eksklusif dalam hal ini. Uniknya, susunan 2 busur ini diikuti pula oleh 2 sistem palung yang berbeda. Palung yang berasosiasi dengan busur Sunda adalah Palung Sunda atau Sunda Trends di selatan Bali Sumbawa yang menunjam membentuk palung dengan kedalaman 6 km. Di sini, lempeng Samudra Hindia menunjam ke bawah Nusa Tenggara. Sistem palung ini berhenti di sebelah selatan Pulau Sumba. Lalu sistem palung berikutnya adalah Palung Timur atau Timur Trough yang dimulai di sebelah selatan Pulau Sumba ke arah timur laut. Di sini lempeng benua Australia menunjam di bawah Nusa Tenggara dan timur Tanimbar sampai kedalaman 3 km. Yang ketiga, struktur geologi Pulau NTT. Nusa Tenggara berada di antara bagian timur Pulau Jawa dan Kepulauan Banda terdiri dari pulau-pulau kecil dan lembah sungai. Secara fisik, di bagian utara berbatasan dengan Pulau Jawa. Bagian timur dibatasi oleh Kepulauan Banda, bagian utara dibatasi oleh Laut Flores, dan bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan ke dalam magmanya kira-kira mencapai 165-200 km sesuai peta tektonik Hamilton tahun 1979. Lempeng tektonik Kepulauan Indonesia terletak di penggabungan 3 lempeng utama, diantaranya lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi dari ketiga lempeng tersebut menimbulkan kompleks tektonik khususnya di perbatasan lempeng yang terletak di timur Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan teori tektonik Nusa Tenggara, dapat dibagi menjadi 4 struktur tektonik.
yaitu busur belakang yang terletak di Laut Flores, busur dalam yang dibentuk oleh kepulauan vulkanik di antaranya Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Andorra, Solor, Lomblen, Pantar, Alor, Kambing, dan Wetar. Busur vulkanik luar yang dibentuk oleh kepulauan non-vulkanik di antaranya Dana, Raijua, Sau, Roti, Semau, dan Timor. Dan di bagian depan busur dibagi ke dalam dua bagian, yaitu inner arch atau busur dalam dan outer arch atau busur luar, dan bagian dalam ialah lembah yang dalam di antaranya Lembah Basin, Lombok, dan Sau. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang B, Nusa Tenggara bagian timur. Bagian timur Nusa Tenggara dimulai dari Alor, Kambing, Wetar, Romang, disebut dengan Orogen Timur dengan pusat undasi di L. Flores evolusi organik daerah Nusa Tenggara bagian timur ini agak kompleks karena pada masa Mesozoikum muda terjadi pengelombangan yang termasuk sirkum Australia menghasilkan busur dalam dari P. Sumba ke arah timur laut dan busur laut melalui P. Sawu ke timur laut, namun memasuki periode tertier. Daerah ini mengalami pengelombangan dengan pusat undasi di Laut Flores sebagai bagian dari sistem pegunungan Sunda. Keganjilan yang nampak seperti posisi Pulau Sumba di interdip garis arah busur luar Rote Timur ke arah timur laut dan sebagainya. Menurut Van Membelen adalah warisan dari evolusi geologis terdahulu yang tidak dapat dikaitkan dengan sistem pengelombangan masa tertier dari pegunungan Sunda. Adapun daerah undasi Orogen Timur sebagai berikut. Busur dalam ada Alor, Kambing, Wetar, Romang, dan Roman tidak terlihat tanda-tanda vulkanik. Yang palung antara Pulau Sumba L Sawu. Busur luar Dana, Raijua, Sawu, Rote, Semau, Timor. Dan yang terakhir Beskip Pegunungan Batu Taza. Proses pembentukan tektonik Nusa Tenggara Timur. Proses pembentukan Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari proses pembentukan tektonik Indonesia secara keseluruhan. Pada 40 juta tahun yang lalu, Sulawesi, Halmahera, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia sebagian timur tidak terlihat bentuknya. Juga bagian utara dan Kalimantan belum muncul. Pada 30 juta tahun yang lalu, Belengan utara Sulawesi Ure terbentuk kesamaan dengan jalur ovoviolet Jamboles. Sedangkan jalur ovoviolet Sulawesi Timur masih berada di belahan bumi selatan. Pada 20 juta tahun yang lalu, kontinen mikro terbentuk dengan jalur ovoviolet Sulawesi Timur. Dan Laut Maluku membentuk sebagai bagian dari Laut Filipina. Laut Cina Selatan mulai membuka dengan jalur tunjaman di utara Sarawak Sabah mulai aktif. Selanjutnya Australia dan Papua bergerak mendorong ke arah utara sehingga Kalimantan dan pulau-pulau di Indonesia Timur berotasi berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Pada 10 juta tahun yang lalu, benua mikro ukang besi Buton bertumbukan dengan jalur oviolet
Sulawesi Tenggara. Tunjaman ganda terjadi di kawasan Laut Maluku dan Laut Sarawak, terbentuk di utara Kalimantan. Sulawesi terbentuk yang merupakan gabungan dari setidaknya 3 unsur dari lokasi berbeda. Kemudian diikuti dengan terbentuknya pulau-pulau di daerah Laut Banda dan Halmahera. Kalimantan menjadi utuh dengan menyatunya bagian utara yang berasal dari unsur di utaranya. Demikian juga Papua, posisinya sudah lebih dekat ke Indonesia. Pada 5 juta tahun yang lalu, benua mikro Banggai Sula bertumbukan dengan jalur oviolet Sulawesi Timur dan mulai aktif tunjaman miring di antara Papua Nugini. Sulawesi merupakan pulau besar termuda di Indonesia, terbentuk menjadi sempurna seperti sekarang sejak 5 juta tahun yang lalu. Dan yang kelima adalah patahan dan sesar Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya merupakan bagian dari kerangka sistem tektonik Indonesia. Daerah ini termasuk dalam jalur pegunungan Mediterranean dan berada pada zona pertemuan lempeng. Pertemuan kedua lempeng ini bersifat konvergen, di mana keduanya bertumbukan dan salah satunya, yaitu lempeng Indo-Australia, menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Batas pertumbukan lempeng ini ditandai dengan adanya palung laut. Terbukti dengan ditemukannya palung di sebelah selatan Pulau Timur yang dikenal sebagai Timur Trough. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu patahan dan sesar Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya merupakan bagian dari kerangka sistem tektonik di Indonesia. Daerah ini termasuk dalam jalur pegunungan Mediterranean dan berada pada zona pertemuan lempeng. Pertemuan kedua lempeng ini bersifat konvergen, di mana keduanya bertumbukan dan salah satunya, yaitu lempeng Indo-Australia, menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Batas pertemuan lempeng ini ditandai dengan adanya palung lautan. Terbukti dengan ditemukannya palung di sebelah selatan Pulau Timur yang dikenal sebagai Timur Trough. Gunung-gunung yang berada pada Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi NTT terdapat 20 gunung api aktif yang tersebar di Pulau Flores, Lomlen, Adonara, Komba, Pantar, yaitu Gunung Waisano, Gunung Rangka, Gunung Ineri, Gunung Ineelika, Gunung Iya, Sukaria Caldera, Gunung Kalimutu, Gunung Egon, Gunung Limuda, Gunung Lewotobi, Gunung Lerogoleng, Gunung Riangkotana, Gunung Paluwe, Gunung Liboleng, Gunung Libalekan, Gunung Lewotolo, Gunung Liwerung, Gunung Batubara, Gunung Sirung, dan Gunung Poco Leok Subregion. Fisiografi NTT. Kondisi fisik, letak astronomis. Letak astronomis Kupang yaitu 11 derajat 10 sampai 7 derajat 30 menit. Lintang selatan dan 118 derajat 30 menit sampai 125 derajat 20 menit BT. Letak geografis. Secara geografis, Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan negara Timur Leste dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berbatasan dengan perairan laut Flores dan Samudra Hindia. Letak geologisnya. Letak geologis Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam sirkum pegunungan Mediterranean, di mana terdapat gunung api aktif, diantaranya Gunung Ineria 2,245 meter, Gunung Lewotobi 1.704 meter, dan Gunung Kalimutu
1690 meter, sedangkan Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Sau termasuk ke dalam busur luas sirkum Mediterania yang tidak memiliki gunung aktif. Batas wilayah dari utara ada Laut Flores, selatan Samudra India, dan di barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan juga di timur ada Timur Leste, Provinsi Maluku, dan Laut Banda. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.